Di salah satu SMA yang bisa dibilang sekolah favorit, suasana selalu riuh rendah di pagi hari. Deretan siswa berseragam putih abu-abu bergegas menuju kelas masing-masing, membawa buku dan harapan di dalam tas mereka. Di salah satu kelas 10 IPA 1, duduklah seorang siswa bernama Nico. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di kelas itu setahun lalu, matanya selalu tertuju pada satu sosok, Risa. Risa duduk di bangku deretan kedua, tepat di samping jendela yang menghadap ke lapangan basket. Rambutnya lurus, panjang, dan hitam legam, seringkali tergerai indah saat ia menoleh atau tertawa. Wajahnya manis, dengan senyum yang mampu membuat hati Nico berdebar tak karuan. Ia selalu terlihat ceria, namun ada kalanya Nico menangkap tatapan mata Risa yang menyimpan kesedihan mendalam, membuatnya ingin tahu dan melindunginya. Nico adalah tipe siswa pendiam, lebih suka berkutat dengan buku pelajaran atau coretan di buku catatannya. Namun, kehadiran Risa di kelas telah mengubah dunianya. Ia jadi lebih memperhatikan penampilan, berusaha lebih aktif dalam diskusi kelas hanya untuk mencuri pandang ke arah Risa, dan diam-diam menuliskan puisi-puisi sederhana tentang gadis berambut hitam itu di buku hariannya. Hari-hari di kelas terasa begitu berwarna hanya karena Risa ada di sana. Aroma sampo buah yang samar tercium saat Risa lewat, suara tawanya yang renyah saat bercanda dengan teman-temannya, bahkan caranya memegang pulpen saat mencatat pelajaran, semuanya menjadi detail yang Nico perhatikan dan simpan dalam benaknya. Mereka pernah beberapa kali terlibat percakapan singkat. Saat kerja kelompok biologi, Nico mati-matian menahan gugup saat Risa bertanya tentang fungsi klorofil. Atau ketika tanpa sengaja buku catatan Nico terjatuh dan Risa membantunya memungut, senyum tulusnya membuat Nico merasa seperti terbang sesaat. Namun, Nico terlalu pemalu untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ia hanya bisa menyimpan kekaguman itu dalam hati, berharap suatu saat Risa akan menyadari keberadaannya, lebih dari sekadar teman sekelas. Waktu terus berjalan. Ujian tengah semester berlalu, disusul berbagai kegiatan sekolah yang semakin mengakrabkan para siswa. Nico sering melihat Risa bercanda dengan teman-teman laki-laki lainnya, dan hatinya selalu terasa sedikit mencelos. Ia tahu, Risa adalah gadis yang populer dan disukai banyak orang. Ia hanyalah salah satu dari sekian banyak siswa di kelas itu. Namun, ada satu hal yang membuat Nico sedikit lega. Risa tidak terlihat dekat dengan satu laki-laki secara khusus. Ia bergaul dengan semua orang dengan ramah dan tanpa pilih kasih. Ini memberikan sedikit harapan di hati Nico yang diam-diam mencintainya. Ia terus memupuk perasaannya, berharap keberanian akan datang di saat yang tepat. Hingga suatu pagi, bangku di sebelah jendela itu kosong. Risa tidak masuk sekolah. Nico merasa ada sesuatu yang hilang dari kelas. Kemana perginya senyum itu? Kemana menghilangnya aroma sampo buah yang selalu tercium samar? Ia bertanya pada beberapa teman dekat Risa, namun mereka hanya menggelengkan kepala, mengatakan tidak tahu. Hari kedua, bangku itu masih kosong. Kekhawatiran mulai menyelimuti hati Nico. Ia jadi tidak fokus pada pelajaran. Setiap kali pintu kelas terbuka, matanya otomatis mencari sosok Risa, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Rasa rindu yang menyesakan mulai merayap di dada Nico. Ia kangen sekali dengan Risa, benar-benar ingin bertemu lagi, melihat senyum manisnya, atau sekadar mendengar tawanya yang renyah. Pikirannya melayang, teringat masa-masa bersamanya. Ia ingat bagaimana Risa dulu sering meminjam pulpennya, lalu tak sengaja menyenggol tumpukan buku di meja mereka dan keduanya tertawa canggung saat membereskannya. Ia rindu saat Risa menoleh ke belakang untuk bertanya soal tugas, rambut lurusnya yang hitam legam sedikit tersibak, memperlihatkan telinganya yang mungil. Ia juga kangen dengan cara Risa serius menulis di buku catatannya,
sesekali menggigit ujung pulpen saat berpikir. Bayangan-bayangan itu memenuhi benaknya, membuat Nico sering melamun. Tatapannya kosong, menembus papan tulis, namun pikirannya jauh melayang ke tempat Risa berada. Guru fisika sedang menjelaskan rumus-rumus rumit, tapi di kepala Nico hanya ada melodi bisu dari tawa Risa. Ia berharap ada keajaiban, bahwa Risa akan tiba-tiba muncul di pintu kelas, tersenyum padanya, dan mengisi kekosongan di bangku sebelah jendela itu. Namun, setiap detik berlalu, harapan itu semakin memudar, digantikan oleh rasa hampa yang kian mendalam. Hari ketiga, keempat, bahkan hingga hampir 1 minggu berlalu, Risa tak kunjung masuk sekolah. Kabar burung mulai beredar di kalangan siswa. Awalnya hanya bisik-bisik samar, namun lama-kelamaan semakin jelas dan membuat Nico terkejut bukan main. Salah seorang teman sekelas yang rumahnya dekat dengan rumah Risa akhirnya membawa kabar yang mengejutkan. Risa tidak sakit. Ia sedang berada di kampung halamannya dan alasan kepergiannya itu membuat semua orang terdiam. Risa hamil. Menurut kabar yang beredar, Risa menjalin hubungan diam-diam dengan seorang pemuda dari kampungnya. Hubungan itu telah berjalan cukup lama, dan kini Risa mengandung buah cinta mereka. Keluarga Risa memutuskan untuk membawanya pulang agar ia bisa menikah dan menjalani kehidupannya di sana. Nico merasa seperti petir menyambarnya di siang bolong. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Gadis yang selama ini ia kagumi, gadis yang diam-diam ia cintai, ternyata telah memiliki kehidupan lain yang sama sekali tidak ia ketahui. Kenyataan ini terasa begitu pahit dan menyesakan. Ia membayangkan Risa dengan perut yang mulai membesar, mungkin tersenyum bahagia di samping laki-laki lain. Hati Nico terasa perih. Semua puisi yang ia tuliskan, semua harapan yang ia pupuk diam-diam, kini terasa sia-sia. Kelas 10 IPA 1 terasa semakin sunyi tanpa kehadiran Risa. Bangku di sebelah jendela itu kini benar-benar kosong, bukan hanya fisiknya, tapi juga kenangan manis yang selama ini Nico simpan. Ia sadar, kisah cintanya ini hanyalah angan-angan seorang siswa pemalu yang tak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Nico menatap keluar jendela, ke arah langit yang dulu terasa begitu indah bersama Risa. Kini, langit itu terasa lebih kelabu. Ia menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang ada. Mungkin, Risa memang tidak ditakdirkan untuknya. Mungkin, ia harus belajar merelakan dan menyimpan kenangan manis tentang gadis berambut hitam itu sebagai bagian dari perjalanan masa remajanya. Walaupun ada rasa sakit dan kecewa, Nico juga berharap Risa bahagia dengan kehidupannya yang baru. Ia berharap cinta yang tumbuh di kampung halamannya itu akan memberinya kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan di bangku sekolah itu, Nico mulai belajar arti sebuah perpisahan dan kenyataan hidup yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ia harus melanjutkan langkahnya, membawa serta kenangan tentang Risa, namun dengan hati yang perlahan mulai menerima.